Masih terkait dengan HUT RI ke-79, kalau tadi kita membahas trending topik terkait dengan upacara 17 Agustus yang ada di dua tempat. Sekarang kita akan melihat nih gimana sih terkait dengan trending Hari Kemerdekaan Indonesia. Betul, yang ternyata sampai dengan siang ini juga pencariannya tinggi banget nih, sampai dengan 20.000 pencarian. Artinya kita akan membahas skup yang lebih besar lagi, karena memang setiap tanggal 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia, Anda, saya, kami semua ini merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di tahun 2024 ini Indonesia merayakan Hari Kemerdekaannya yang ke-79, dan bahkan yang spesial, bisa dikatakan spesial karena ada 3 momen penting nih. Yang pertama karena kita menuju Indonesia Emas 2045. Terus yang kedua karena memang ada transisi ibu kota baru nanti dari Jakarta dan juga ke ibu kota Nusantara. Terus yang ketiga adalah transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Iya, itu menarik dan sudah di-highlight dalam beberapa bulan terakhir ya. Nah, pemirsa, setiap peringatan ulang tahun kemerdekaan, pemerintah Indonesia merilis logo yang berbeda. Kalau di tahun ini seperti ini nih, kita akan lihat bersama bagaimana sih logo HUT ke-79 Republik Indonesia. Gini ya. Nah, kita saksikan bersama, ternyata logonya sangat dinamis seperti ini. Ada simbol burung Garudanya begitu ya. Oke. Ada pembangunan yang berkelanjutan, ada ekonomi hijau, persatuan dan harapan, ada kesetaraan. Ada Nusantara Baru, Indonesia Maju. Itu ternyata tema untuk umur ke-79 ini. Dan sangat filosofis sekali begitu ya. Ada makna di setiap goresan-goresan dan juga garisan-garisan yang ditampilkan di situ. Nah, logo ini sendiri didasari oleh tema besarnya, yakni kami informasikan lagi, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dan tema ini menunjukkan bahwa Indonesia itu membutuhkan semangat baru pastinya yang besar, sekaligus persatuan dan juga kesetaraan untuk mencapai segala tujuannya. Nah, logo hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ini digambarkan dengan karakter yang mengalir, saling terhubung, dan luas. Jadi pemirsa, masing-masing bentuk dalam logo memiliki makna tersendiri. Kita akan lihat ya, sekali lagi bagaimana yang pertama ini menunjukkan negara kepulauan. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, lambang negara. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian keberlanjutan. Lalu ada apa lagi nih, Jason? Berikutnya juga ada ekonomi hijau, kemudian ada persatuan dan harapan, serta kesetaraan. Nah, ini Jessica, pemirsa, berbicara tentang tema HUT RI tahun ini, yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju, dipilih bertepatan dengan 3 momentum penting yang tadi saya sudah sampaikan ya. Mulai dari perpindahan pemerintahan sampai dengan menuju Indonesia Emas. Tapi kan memang ya, kalau kita berbicara soal Indonesia Emas, memang harus dipupuknya, dibangunnya, itu sudah mulai dari sekarang. Dan memaknai kemerdekaan itu bukan hanya soal selebrasinya saja. Habis ini upacara, seneng-seneng update di sosmed lalu kelar. Tapi kan PR untuk bisa membangun bangsa sampai Indonesia Emas 2045 itu kan juga banyak harus kita lakukan. Banyak PR-nya. Satu, masih banyak pendidikan yang saat ini belum dapat dirasakan, belum dapat merdeka dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kesehatan tuh juga masih menjadi isu penting juga yang harus menjadi PR begitu. Dan isu-isu lainnya pastinya. Nah, kalau tadi terkait dengan isu-isu dan juga ada 3 momentum penting di 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, sebetulnya peringatan HUT RI itu selalu identik dengan perlombaan. Lihat gak media sosial isinya tuh orang update semua lomba loh pada hari ini. Seperti gambar di samping kita ini ngapain sih sebenarnya lagi pada nyebur-nyebur nih di kali atau sungai gitu ya. Ternyata mereka tuh lagi lomba, dan memang tidak hanya di daerah ini saja, tapi memang hampir rata di seluruh Indonesia pasti ada lomba-lomba seperti ini. Ini kayaknya lomba tepuk guling ya kalau nggak salah ya. Nah, betul ini kan? Dia. Nah, keseruannya biasanya bagian ini nih. Begini nih, kalau ada yang jatuh satu, nah itu nggak main aja jatuh ya. Iya, itu sengaja sih kalau yang itu kayaknya ya. Betul. Nah, ini jadi salah satu benar-benar melambangkan pesta rakyat banget. Dan kemudian selain lomba ini biasanya ada yang identik kan makan kerupuk ya, Jess ya. Itu kayaknya selalu ada deh di setiap, bahkan di lingkungan terkecil RT RW itu udah pasti ada tuh lomba makan kerupuk. Ada tarik tambang juga, ada lomba kelereng, panjat Jangan pinang lupa, tuh. Panjat pinang tuh udah legend banget itu. Ya. Legend kenapa? Karena hadiahnya banyak banget di atas ya kan. Kalau dia bisa nyampe atas, ambil, dan itu kan harus numpuk-numpuk. Bayangin ya, orang itu harus saling memanjat gitu dengan licin kan, itu kan panjat pinang itu. Terus ada lomba apa lagi biasanya? Tarik tambang tuh juga biasanya ada ya.
Nah ini pastinya jadi apa ya? Jadi hiburan tersendiri buat masyarakat. Padahal mereka yang berlomba ya, harusnya kan ada rasa, oh siapa nih yang pengen menang gitu. Tapi lihat mereka masih senyum-senyum lah. Iya, artinya kan bahagia ya. Semoga memang benar-benar kemerdekaan ini sekali lagi bukan hanya soal selebrasi, tapi memang kemerdekaan ini benar-benar nantinya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia di seluruh aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, lingkungan, dan lain sebagainya. Tentu itu banyak persiapan dan itu perlu dilakukan dalam jangka panjang. Tidak dalam waktu singkat tiba-tiba kita bisa menjadi generasi emas atau kita merdeka, bahkan lompat dari middle income trap. Bagaimana caranya? Tapi itu masih panjang ya caranya. Dan pemirsa, kami masih akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.